Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami bisa menyelesaikan tugas makalah kali ini sampai dengan mempresentasikannya dengan judul Perilaku Manusia dan juga Budaya. Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat dosen tercinta yaitu Ibu Vina Dartina, Esos MPD MIKOM Siti, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berpresentasi. Untuk mengefektifkan waktu, izinkan kami dari kelompok untuk memperkenalkan diri. Ada Teh Resi, Teh Sani, dan juga saya sendiri Winda sebagai moderator. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu teori pembentukan perilaku manusia, persamaan dan perbedaan budaya dalam perilaku manusia, dan juga pewarisan perilaku. Untuk materi yang pertama akan saya paparkan, mohon izin, teori pembentukan perilaku manusia. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu ya, saya akan memaparkan tentang teori pembentukan perilaku manusia. Di dalam ilmu psikologi ada 5 teori yang membahas tentang pembentukan perilaku manusia, yaitu ada teori psikoanalisa yang dimana memusatkan pada berbagai emosi dan juga dorongan bawah sadar. Yang kedua ada teori belajar, di sini mempelajari perilaku yang dapat diobservasi. Kemudian yang ketiga ada teori kognitif, yang mana teori ini menganalisis berbagai proses berpikir. Kemudian ada teori evolusioner atau sosiobiologis. Di teori ini mempertimbangkan dasar evolusioner dan juga biologis dari perilaku manusia. Perkembangan manusia ini dipengaruhi oleh konteks sejarah, sosial, dan juga budaya. Di teori kontekstual ini merupakan teori yang mengintegrasikan penemuan-penemuan dari psikologi dan juga antropologi. Nah, maka teori ini disebut juga konsep wacana. Konsep wacana perkembangan ataupun developmental needs yang dikemukakan oleh Super dan Harness. Nah, yang di sini akan saya jelaskan juga secara mendetail tentang teori developmental needs ini. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa teori ini mengintegrasikan penemuan-penemuan dari psikologi dan juga antropologi, yang dimana menurut teori ini perkembangan manusia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosiokultural. Nah, konsep mengingatkan tentang konsep ecological needs dalam biologi, di mana cara hidup suatu spesies ini dalam lingkungan tertentu. Di sini juga terdapat 3 komponen, ada konteks fisik dan juga lingkungan, di mana anak itu hidup dan berkembang. Dan yang kedua ada praktik pendidikan dan pengasuhan anak, dan yang terakhir karakteristik pengasuhan orang tua. Selanjutnya ada teori Whiting. Di sini menjelaskan bahwa budaya mempengaruhi perkembangan anak melalui penyediaan setting yang menciptakan konteks dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, di beberapa negara bagian Afrika, anak dalam kehidupan sehari-harinya ini sebagian besar waktunya ini tinggal bersama keluarga besar. Setting ataupun latar belakang sangat berbeda dengan anak-anak sejak bayi yang mana menghabiskan waktunya ini di tempat tidur tanpa ditemani oleh banyak orang. Nah, konteks sosial yang dibentuk oleh orang-orang dengan siapa anak ini berinteraksi nantinya itu akan membentuk perilaku sosial, norma-norma, dan juga nilai-nilai pada diri anak. Nah, melalui penghargaan yang sama, karakteristik konteks sosial juga dipengaruhi oleh institusi ataupun sekolah.
Kebiasaan-kebiasaan ataupun aturan-aturan serta praktik pendidikan ini di dalam masa pengasuhan anak sangatlah beragam. Misalkan teknik membawa atau menggendong bayi ini berbeda, bisa menentukan tipe-tipenya, bahkan banyak juga kontak tubuh dengan ibu, kebiasaan sikap tubuh, di mana hal ini akan mempengaruhi perkembangan motorik dan bahkan dapat berpengaruh juga pada kepribadian anak. Selanjutnya ada teori dari Super dan juga Harkness. Beliau ini memandang begitu penting peran karakteristik psikologis orang tua ataupun pengasuh, yang mana mencangkup keyakinan-keyakinan dan juga nilai-nilai yang dikukuhkan atau dianut oleh orang tua untuk perkembangan anaknya. Mereka juga menyebutkan dengan istilah parental ethnotheoritis. Tidak dapat disangkal sih sebenarnya teori ini karena mempengaruhi perkembangan anak khususnya melalui penentuan konteks dan juga praktek pendidikan. Contoh, pada orang tua di Amerika meyakini bahwa sikap kemandirian anak ini akan menjadikan anak ini dapat mengatasi masalah-masalahnya sendiri di masa yang akan datang. Berdasarkan keyakinannya juga, maka dalam menata setting fisik dan juga sosial, ketika bayi tidur, mereka itu membiarkan bayi tidur dengan sendiri di kamar yang terpisah dengan orang tuanya. Sebab konteks ini akan membantu perkembangan kemandirian anak. Adapun beberapa bantuan misalkan yang diberikan oleh orang tua kepada anak untuk anak ini bisa tidur nyenyak dan juga nyaman, misalkan dengan selimut, dengan boneka ataupun bantal guling yang mereka sukai. Sementara dalam budaya kolektivistik ini anak-anak ini akan tidur bersama orang tuanya. Bertujuan untuk membentuk ikatan yang kuat atau ketergantungan anak dengan orang tuanya. Nah, wacana developmentalist ini merupakan suatu sistem di mana bagian-bagian komponen itu berinteraksi dan juga berfungsi sebagai terkoordinir. Terlebih lagi, wacana perkembangan ini adalah suatu sistem yang terbuka di mana setiap komponen ini berhubungan dengan aspek-aspek lainnya secara luas juga. Contoh model membawa anak bayi misalkan yang berhubungan dengan iklim atau praktek sosialisasi dipengaruhi oleh faktor sosiokultural seperti derajat pengumpulan makanan. Selanjutnya ada teori dari Super dan Harkness juga mengemukakan bahwa organisme dan wacana perkembangan beradaptasi satu sama lain. Tentu dengan demikian, individu beradaptasi dengan lingkungannya, sementara wacana Ness juga beradaptasi dengan individu. Nah, maka teori ini tidak memandang anak sebagai penghuni pasif dari wacana perkembangan ini. Anak tidak hanya menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tetapi juga mempengaruhi sehingga ikut memberikan andil dalam pembentukan wacana itu sendiri. Di sini ada gambar. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar hubungan anak dan lingkungan. Nah, di sini dalam uraiannya kita akan membahas tentang perkembangan manusia dari perspektif lintas budaya ya di sini. Nah, kenyataannya beberapa studi telah membuktikan bahwa perkembangan anak ini cenderung universal dalam urutan tahapan-tahapannya. Contoh dari perkembangan motorik, intelijensi sensori motorik, dan juga fungsi serta kompetensi semiotik. Nah, pada waktu yang sama terjadi perbedaan dalam waktu perkembangan yang dikaitkan dengan perbedaan nilai budaya dan juga variasi kesempatan untuk menampilkan perilaku tertentu. Tentu di tiap budaya ini memiliki pengetahuan tentang kompetensi yang dibutuhkan bagi orang dewasa untuk berfungsi secara edukat ya, yang dimana kompetensi ini berbeda-beda tergantung pada budaya dan juga lingkungan masing-masing. Anak akan disosialisasikan oleh orang tuanya dalam lingkungan yang mendorong kompetensi khusus sesuai dengan aturan dan juga pola perilaku dari budayanya.
Manusia akan mempelajari aturan-aturan dan juga pola perilaku itu sesuai dengan budaya melalui sosialisasi, enkulturasi dan juga akulturasi. Nah, di sini ada beberapa agen sosialisasi dalam kehidupan kita. Ada orang-orang, ada juga institusi ataupun organisasi untuk menjamin adanya sosialisasi. Tetapi orang tua lah adalah salah satu dari pertama kalinya yang paling penting sebagai agen sosialisasi, yang dimana orang tua membantu memberikan pengukuhan ketika anak-anak ini belajar ataupun mempraktikannya dengan baik dan melakukan koreksi atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak. Dengan proses sosialisasi secara kontinu baik oleh orang tua, sekolah, teman-teman, bahkan organisasi, maka budaya akan semakin diperkuat sehingga dalam hal ini kita dapat mendapatkan pengetahuan tentang sosialisasi yang dilakukan orang tua maupun sosialisasi budaya melalui pendidikan ataupun sekolah. Baik, itu yang dapat saya paparkan. Yang selanjutnya ada persamaan dan perbedaan budaya dalam perilaku manusia yang akan disampaikan oleh Teh Resi. Kepada Teh Resi, mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Winda. Selanjutnya ada materi kedua, yaitu tentang persamaan dan perbedaan budaya dalam perilaku manusia. Yang pertama, persamaan dan perbedaan budaya dalam perkembangan motorik. Kebudayaan juga mempengaruhi perkembangan motorik anak, terutama yang berkaitan dengan keaktifan gerak anak. Clark Ron menyimpulkan bahwa keaktifan gerak selanjutnya dari bayi-bayi suku Indian Zuni itu dipengaruhi oleh kebudayaan Zuni yang menekankan kekaleman dan pembatasan diri, dan sedikit banyak cara hidup demikian ini telah disampaikan oleh orang tua mereka yang mengasuhnya. Yang kedua ada persamaan dan perbedaan budaya dalam perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah spesialisasi dalam psikologi yang mempelajari bagaimana kemampuan berpikir sepanjang rentang kehidupan manusia. Teori-teori tentang perkembangan kognitif biasanya difokuskan pada periode bayi sampai masa dewasa. Salah satu teori pada bidang ini yang sangat menonjol dan dominan adalah teori Piaget. Teori Piaget mendasarkan teori pada observasi terhadap anak-anak di Swiss. Ia menemukan bahwa anak-anak ini dapat memecahkan problem-problem tertentu pada saat usia tertentu pula. Piaget mengemukakan bahwa anak-anak mengalami kemajuan kognitif melalui 4 tahap, sejak mereka bayi sampai dewasa. 4 tahap itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap sensori motor, dari lahir sampai 2 tahun. Ciri-ciri pada tahap ini adalah kecemasan pada kehadiran orang asing atau tak dikenal. Prestasi terpenting dalam mencapai pengertian tentang permanensi objek tetap ada sekalipun mereka melihatnya. Perkembangan kognitif lainnya pada tahap ini adalah kemampuan imitasi, kemampuan bahasa, dan pembayangan secara mental. Yang kedua, tahap profesional, dari umur 2 tahun 6 atau 7 tahun, ditandai dengan adanya konservasi, pemusatan, irreversibility, egoisentrisme, dan animisme. Dalam tahap ini kurang ada atau belum dicapai sepenuhnya kesadaran mengenai konservasi, yaitu bahwa kuantitas fisik akan tetap meskipun bentuk dan penampilannya berubah. Yang ketiga, tahap operasional konkret, dari umur 6 atau 7 tahun sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak memperoleh kemampuan berpikir untuk bekerja dengan objek-objek
dan peristiwa-peristiwa yang nyata, dan dapat memfokuskan lebih dari satu aspek ketika menghadapi suatu masalah. Yang keempat ada tahap operasional formal dari usia 11 tahun sampai dewasa. Pada tahap ini, individu mengembangkan kemampuan berpikir logis mengenai konsep-konsep abstrak, misalnya seperti konsep tentang kedamaian, kebebasan, dan keadilan. Individu juga menjadi lebih sistematik dan penuh pertimbangan dalam menyelesaikan suatu masalah. Karena adanya dua mekanisme utama yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses mencocokkan ide-ide baru ke dalam pemahaman atau pengertian tentang dunia yang sebelumnya telah dimilikinya. Sedangkan akomodasi adalah proses mengubah pemahaman untuk mengakomodir ide-ide yang bertentangan dengan konsep-konsep yang telah ada. Teori Piaget mengandung asumsi dan postulat-postulat yang dapat diuji dalam telah lintas budaya. Tantangan-tantangan yang perlu diuji adalah yang pertama, apakah keempat tahap itu terjadi dalam urutan sebagaimana yang dirumuskan Piaget? Misalnya, tiap-tiap budaya berbeda dalam urutan-urutan ini. Yang kedua, apakah rentang usia yang dihubungkan dengan tiap-tiap tahap ini tahap-tahap universal untuk semua kebudayaan? Bayi dan anak-anak dari kebudayaan berbeda mungkin memasuki dan meninggalkan tahap-tahap itu pada usia yang berbeda. Yang ketiga, apakah variasi dalam tiap-tiap tahap secara lintas budaya? Adalah mungkin bahwa tiap kebudayaan berbeda dalam isi atau representasi pengetahuan pada suatu tahap tertentu. Yang keempat, akhirnya, apakah semua kebudayaan memandang penalaran ilmiah menjadi titik terakhir dalam perkembangan kognitif? Tiap-tiap kebudayaan mungkin sebenarnya berbeda mengenai titik-titik terakhir perkembangan kognitif yang diinginkan. Demikian telah lintas budaya membuktikan bahwa kemampuan berpikir abstrak atau penalaran ilmiah yang diasumsikan oleh Piaget sebagai titik akhir perkembangan kognitif ternyata tidak berlaku secara universal. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai dan pemberian penghargaan masyarakat pada skill dan perilaku tertentu. Yang ketiga, persamaan dan perbedaan budaya dan perkembangan moral. Perubahan kognitif akan berhubungan dengan penalaran moral, yaitu sejauh mana individu mampu melakukan analisis dan kesimpulan logis tentang dilema yang melibatkan keputusan-keputusan moral. Salah satu teori perkembangan moral yang cukup dominan dalam bidang psikologi adalah Kohlberg. Teori ini menyatakan bahwa ada 3 perkembangan kemampuan moral, yaitu yang pertama, tahap prekonvensional, dengan tekanan atau titik berat pada kepatuhan terhadap aturan-aturan untuk menghindari hukuman dan mendapatkan ganjaran. Misalnya seperti mencuri adalah buruk karena kamu akan ditangkap dan dipenjarakan. Yang kedua, tahap konvensional, dengan titik berat pada penyesuaian atau konformitas terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan masyarakat. Misalnya mencuri itu adalah salah satu hal yang bertentangan dengan hukum dan orang-orang pada umumnya tidak menyetujui perbuatan itu. Yang ketiga, tahap postkonvensional, dengan titik berat pada penalaran moral menurut prinsip-prinsip individual dan hati nurani. Keyakinan-keyakinan moral dan nilai-nilai secara pribadi dianggap berada di atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Yang keempat, persamaan dan perbedaan budaya dalam perkembangan
sosioemosional. Dalam sosialisasi, berpikir dan moralitas hanyalah sebagai gambaran keseluruhan dan perkembangan manusia. Bagian lain yang juga sangat penting dalam kehidupan kita adalah perkembangan emosi dan sosial. Studi tentang perkembangan sosial dan emosi diakui sangat kompleks, karena perkembangan sosial dan emosional sendiri merupakan produk dari beragam tingkat dalam individu, dalam interaksi, dalam hubungan, dan dalam faktor kelompok. Berikut tahap-tahap perkembangan sosio-emosional itu adalah: yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan pada masa bayi. Kepercayaan dasar yang paling awal terbentuk selama tahap sensorik oral dan ditunjukkan oleh bayi lewat kapasitasnya untuk tidur dengan tenang, menyantap makanan dengan nyaman, dan membuang kotoran dengan santai. Ketegangan atau konflik yang terjadi pada tahap ini akan diselesaikan secara berbeda tergantung pada bagaimana bayi berinteraksi dengan pengasuhnya dan orang-orang lain dalam lingkungannya. Yang kedua, otonomi versus malu dan ragu-ragu pada masa toddler. Pada tahap ini, anak mempelajari apakah yang diharapkan dari dirinya, apakah kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang disertai, apakah pembatasan-pembatasan yang dikenakan pada dirinya. Karena bayi mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi otot, mereka mulai beroperasi dan menjelajahi lingkungan sekitarnya dan mengalami keberadaannya yang mandiri. Mobilitas ini membawa perasaan bebas, kompetensi, dan penguasaan. Yang ketiga, inisiatif versus perasaan bersalah pada masa prasekolah. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengkoordinasikan keterampilan-keterampilan motorik yang dengan tujuan-tujuan yang terencana untuk menghasilkan tindakan yang menjadi tujuannya. Yang keempat, kerajinan versus rendah hati pada usia 6-12 tahun. Di beberapa masyarakat dan budaya, usia ini adalah waktu pemberian instruksi secara formal atau permulaan sekolah dasar. Tahap ini ditandai ketika anak mengarahkan perhatian tentang etik, kerja, dan disiplin, konsep yang berkaitan dengan kerajinan. Yang kelima, identitas versus kebingungan atau peran remaja. Periode ini ditandai adanya pertanyaan sentral tentang perkembangan identitas dirinya, tempat dan peran dalam kehidupannya. Jika individu tidak bisa menemukan tempat dan perannya dalam kehidupannya, maka timbullah kebingungan tentang perannya. Yang keenam, keintiman versus isolasi pada masa dewasa awal. Keintiman ini menunjukkan sejauh mana individu dapat mengembangkan hubungan yang akrab dan intim dengan orang lain. Kebalikan dari keintiman adalah isolasi atau self-absorption, yaitu ketidakmampuan mengembangkan hubungan yang intim. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi pada masa dewasa pertengahan. Ciri tahap ini adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan keturunan, produk-produk, ide-ide, dan sebagainya, serta pembentukan dan penetapan garis-garis pedoman untuk generasi-generasi mendatang. Dengan demikian, tahap ini ditandai adanya keadaan di mana kita merasa bermanfaat bagi masyarakat atau produktif dalam pekerjaan atau hubungan. Suatu aspek penting dari generativity adalah pernyataan bahwa sesuatu yang telah kita lakukan adalah bermakna bagi generasi yang akan datang. Ketidakberhasilan dalam menyelesaikan konflik pada tahap ini akan membawa perasaan mandek atau stagnasi dan mempertanyakan tujuan dan manfaat hidup.
Yang ke-8, integritas versus putus asa atau pada saat usia lanjut. Tahap terakhir ini ditandai adanya refleksi atas kehidupan yang selama ini telah dijalaninya. Seperti kita menyelidiki dan merenungkan kembali kehidupan itu. Kita merenungkan bagaimana kita memasuki tiap tahap-tahap kehidupan dan bagaimana kita menyelesaikan konflik-konflik yang ada pada tiap tahap-tahap itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Resi yang sudah memaparkan materi kedua, dan yang selanjutnya materi terakhir ada Teh Sani. Kepada Teh Sani, mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang berikutnya itu pewarisan perilaku. Pada tabel yang bisa kita lihat, itu kita dapat melihat kerangka kerja umum yang menghubungkan konteks budaya dan ekologis pada aras populasi terhadap keluaran individu pada aras individu. Nah, unsur kunci model yang membantu memaparkan cara umum kelompok-kelompok budaya dalam mewariskan diri kepada anggota baru itu ialah pewarisan budaya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana suatu kelompok budaya itu mengajarkan pembawaan perilaku yang sesuai kepada para anggota sehingga perilaku tersebut terbentuk dan melekat pada semua para anggotanya. Nah, pewarisan budaya dimaksudkan adalah yaitu suatu kelompok budaya mewariskan ciri-ciri perilaku kepada generasi selanjutnya melalui mekanisme mengajar dan belajar. Pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya disebut dengan pewarisan tegak. Nah, pewarisan tegak ini dikarenakan melibatkan penurunan ciri-ciri budaya orang tua ke anak cucu. Pewarisan tegak ini juga merupakan bentuk pewarisan biologis dari orang tua ke anak cucu. Namun pewarisan budaya ini juga yang diistilahkan dengan pewarisan mendatar dan pewarisan miring. Dalam pewarisan tegal, orang tua mewariskan nilai, keterampilan, keyakinan, motif budaya itu kepada anak cucunya. Jadi dalam hal ini sulit membedakan pewarisan budaya dengan pewarisan biologis. Kenapa sih sulit? Nah, ini karena secara khas seseorang itu belajar dari siapa saja yang merasa bertanggung jawab terhadap konsepsinya, baik biologis maupun budaya. Jadi tetap saja orang tua biologis dan orang tua budaya adalah sama. Nah, dalam pewarisan budaya mendatar, seseorang itu belajar dari sebayanya dalam kelompok primer maupun kelompok sekunder semasa perkembangan sejak lahir sampai dewasa. Jadi dalam hal ini tidak ada persoalan antara pewarisan budaya dengan pewarisan biologis. Nah, dalam pewarisan miring, seseorang belajar dari orang dewasa dan lembaga-lembaga. Contohnya misalnya dalam pendidikan formal. Jadi tanpa memandang hal itu terjadi dalam budaya sendiri atau dari budaya lain. Nah, di sini ada istilah enkulturasi. Jadi ini tuh lebih sesuai untuk pewarisan tegak yang dapat kita lihat pada tabel kanan ya. Jika diperoleh melalui kontak dengan budaya lain, istilah akulturasi dan resosialisasi yang digunakan itu dapat dilihat pada tabel kiri dalam pewarisan miring. Istilah terakhir lebih menunjuk ke bentuk pewarisan budaya yang dialami individu melalui kontak dengan dan pengaruh dari orang lain dan lembaga lain ketimbang budaya sendiri. Nah, ini tuh konsep enkulturasi itu dikembangkan dalam disiplin antropologi budaya dan didefinisikan atau digunakan oleh Herskovits. Kemudian sekitar tahun 1950-an, perhatian penggunaan HRAF terpusat pada 6 mantra pokok pelatihan anak yang dianggap berlaku umum dalam semua masyarakat. Nah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bari dan kawan-kawan. Yang pertama yaitu pelatihan kepatuhan. Derajat sejauh mana anak dilatih untuk patuh kepada orang dewasa. Yang kedua yaitu pelatihan tanggung jawab. Derajat sejauh mana anak dilatih untuk memegang tanggung jawab dalam urusan-urusan pokok dan tugas-tugas rumah tangga. Yang ketiga yaitu pelatihan pengasuhan.
yaitu derajat sejauh mana anak dilatih untuk merawat dan membantu saudara kandung yang lebih muda dan orang lain yang berada dalam posisi tergantung atau dependent people. Yang keempat yaitu pelatihan presentasi, yaitu derajat sejauh mana anak dilatih berjuang untuk mencapai patokan-patokan kepiawaian atau standard of excellence. Yang kelima yaitu pelatihan untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri, yaitu derajat sejauh mana anak dilatih untuk merawat diri sendiri dan mandiri dari pertolongan orang lain dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan. Nah, yang terakhir yaitu pelatihan kemandirian umum, yaitu derajat sejauh mana anak dilatih sebagaimana pencukupan diri atau self-reliance untuk merasa bebas dari pengendalian atau kontrol, penguasaan, dan pengawasan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih Tesani atas pemaparannya. Selanjutnya izinkan saya untuk menyimpulkan materi mengenai perilaku manusia dan budaya. Perilaku manusia dan budaya ini merupakan dua aspek yang saling terkait dalam disiplin ilmu sosial dan juga antropologi. Manusia ini juga sebagai makhluk sosial yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk budaya tempatnya yang berada. Budaya sebagai sistem nilai, norma, dan juga tradisi menjadi landasan utama dalam membentuk dan juga mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Dalam memahami perilaku manusia dan juga budaya, pemahaman terhadap teori-teori pembentukan perilaku ini menjadi krusial. Teori-teori ini juga memberikan pandangan tentang proses pembentukan perilaku manusia dari segi genetik maupun pengaruh lingkungan dan juga budaya. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami. Mudah-mudahan presentasi kali ini bermanfaat untuk kami semua, khususnya kami sebagai tim penyaji. Untuk lebih lanjutnya kita lanjutkan diskusi kali ini di GCR. Maka dari itu teman-teman, apabila ada yang mau menambahkan ataupun bertanya, kita lanjut saja di GCR. Terima kasih. Untuk presentasi kali ini kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.